A. Negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum adalah sebuah negara yang dalam menjalankan pemerintahannya berdasarkan pada hukum. Hal tersebut bertujuan untuk membuat sebuah negara yang adil di mana seluruh rakyatnya merasakan kemakmuran. Untuk mencapai tujuan dari negara hukum, dibutuhkan kontribusi serta kerjasama dari pemerintah dengan masyarakat. Hubungan negara hukum dan hak asasi manusia. Negara hukum haruslah memiliki ciri atau syarat mutlak bahwa negara itu melindungi dan menjamin hak asasi manusia setiap warganya. Dengan demikian, jelas sudah keterkaitan antara negara hukum dan hak asasi manusia, yakni di mana negara hukum wajib menjamin dan melindungi hak asasi manusia setiap warganya. Hak asasi manusia juga sering mendapat sorotan yang lebih di negara hukum, karena hak asasi manusia menjadi salah satu ciri dari negara hukum dengan tujuan untuk melindungi hak asasi warga negaranya. Dasar hukum hak asasi manusia di Indonesia. 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR nomor 17/MPR/1998 tentang hak asasi manusia. 3. Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Adapun hak-hak yang ada dalam Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tersebut antara lain sebagai berikut: hak untuk hidup pasal 4, hak untuk berkeluarga pasal 10, hak untuk mengembangkan diri pasal 11, 12, 13, 14, 15, dan 16, hak untuk memperoleh keadilan pasal 17, 18, 19, kemudian hak atas kebebasan pribadi pasal 20 sampai 27, hak atas rasa aman pasal 28 sampai 35, hak atas kesejahteraan pasal 36 sampai 42. Kemudian hak turut serta dalam pemerintahan pasal 43 sampai 44. Kemudian hak wanita pasal 45 sampai 51, dan yang terakhir hak anak pasal 52 sampai 66. Baiklah, pada bagian B itu adalah hak asasi manusia. Istilah dan pengertian hak asasi manusia. Secara terminolog, istilah ini artinya adalah hak-hak manusia. HAM adalah hak yang melekat pada diri sendiri pada manusia sejak lahir, sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yang berlaku seumur hidup dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun itu. Menurut KBBI, pengertian HAM adalah hak yang dilindungi secara internasional, yaitu Deklarasi PBB, seperti hak untuk hidup, hak kemerdekaan, hak untuk memiliki, hak untuk mengeluarkan pendapat. Ya, selanjutnya bagian 1.1 pengertian HAM menurut para ahli. Di sini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama John Locke. Pengertian HAM menurut John yaitu adalah hak manusia yang langsung diberikan Tuhan sebagai hak yang kodrat. Tidak ada kekuatan di dunia ini yang bisa mencabutnya, memiliki sifat suci dan mendasar. Yang kedua, Toko Mariam Budiarjo, yaitu pengertian HAM adalah hak yang dimiliki setiap orang sejak lahir, bersifat universal, dimiliki tanpa adanya perbedaan suku, agama, ras, dan lain sebagainya. Yang ketiga itu Profesor Pedjoro Pranoto, mengacu pada isi Declaration del Hom Erdu Kitoyen, yaitu pengertian HAM adalah hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya. Tidak ada yang bisa dipisah dari hakikatnya, sebab HAM itu memiliki sifat yang suci. Dua macam hak asasi manusia. HAM, hak asasi pribadi personal RIK, hak asasi politik politikal RIK, hak asasi hukum legal equality RIK, hak asasi ekonomi properti RIK, hak asasi peradilan prosedural RIK, hak asasi sosial budaya sosial kultural RIK. Sejarah perkembangan hak asasi manusia. Sejarah HAM atau hak asasi manusia berawal dari dunia barat Eropa
seorang filsuf Inggris pada abad ke-17. John Locke merumuskan adanya hak alamiah natural right yang melekat pada setiap diri manusia, yaitu hak atas hidup, hak kebebasan, dan hak milik. Pada waktu itu, hak masih terbatas pada bidang sipil pribadi dan politik. Sejarah perkembangan hak asasi manusia ditandai adanya 3 peristiwa penting di dunia barat, yaitu Magna Carta, Revolusi Amerika, dan Revolusi Prancis. Sementara itu, Deklarasi Universal HAM oleh Majelis Umum PBB yang ditetapkan pada 10 Desember 1948 di Palais de Chaillot, Paris, Prancis. Berikut ini beberapa poin-poinnya. Yang pertama, hak berpikir dan mengeluarkan pendapat. 2. Hak memilih sesuatu. 3. Hak mendapatkan pendidikan dan pengajaran. 4. Hak menganut aliran kepercayaan atau agama. 5. Hak untuk hidup. 6. Hak untuk kemerdekaan hidup. 7. Hak untuk memperoleh nama baik. 8. Hak untuk memperoleh pekerjaan. Dan yang ke-9, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Keempat, hak asasi manusia dan pelaksanaan hukum di Indonesia. Langkah-langkah penegakan HAM di Indonesia. Yang pertama, pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. 2. Adanya pengadilan hak asasi manusia dan pengadilan HAM ad hoc. 3. Mengadakan langkah konkret dan sistematik dalam pengaturan hukum positif. 4. Membuat peraturan perundang-undang tentang HAM. 5. Meningkatkan penghayatan dan pembudayaan HAM pada segenap elemen masyarakat. 6. Mengatur mekanisme perlindungan HAM secara terpadu. 7. Memacu keberanian warga untuk melaporkan bila ada pelanggaran HAM. 8. Meningkatkan hubungan dengan lembaga yang menangani HAM. 9. Membentuk pusat kajian HAM. Dan yang ke-10, meningkatkan peran aktif media massa. Berikut merupakan beberapa tugas dari Komnas HAM. A. Menyebarluaskan pemahaman atas segala bentuk-bentuk pelanggaran HAM yang berlangsung di Indonesia. B. Mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan di Indonesia. C. Meningkatkan upaya pencegahan dan penanggulangan segala bentuk kekerasan. D. Mengumpulkan data dan informasi serta menerima pengaduan masyarakat. E. Melakukan penelaahan, pemantauan, evaluasi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan HAM. Contoh kasus pelanggaran HAM. Kasus pelanggaran HAM yang bersifat berat meliputi 1. Pembunuhan massal atau genosida. 2. Pembunuhan sewenang-wenang atau di luar putusan pengadilan. 3. Penyiksaan. 4. Penghilangan orang secara paksa. 5. Perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis. Kasus pelanggaran HAM yang biasa meliputi 1. Pemukulan. 2. Penganiayaan. 3. Pencemaran nama baik. 4. Menghalangi orang untuk mengekspresikan pendapatnya. Kesimpulan, HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan kiprahnya. Setiap individu mempunyai keinginan agar HAM-nya terpenuhi. Tapi, suatu hal yang perlu kita ingat bahwa jangan pernah melanggar atau menindas HAM orang lain. Dalam kehidupan bernegara, HAM diatur dan dilindungi oleh Perundang-undangan Republik Indonesia, di mana setiap bentuk pelanggaran HAM, baik yang dilakukan oleh seseorang, kelompok, ataupun suatu instansi atau bahkan suatu negara akan diadili dalam pelaksanaan peradilan HAM. Pengadilan HAM menempuh proses pengadilan melalui hukum acara peradilan HAM sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM Hak Asasi Manusia.